beberapa kali saya harus menyinggung karena orang-orang peminum kencing onta itu ternyata memang mereka nggak bisa diajarin hidup, toleransi, dan damai. A few moments later. Aku mau tanya ke kalian. Kalian mau nggak kalau memaafkan Saifuddin Ibrahim? Umat Islam memaafkan Udin. Umat Islam sekarang nggak ada masalah lagi sama Udin. Malah kita ini terhibur dengan kedatangan Udin ini. Jadi kita mereaction Udin ini bukan untuk mengotori Islam ya, tapi untuk mencari hiburan. Kalau dulu awal-awal kemunculan Udin, betul kita ini menjadi resah ya, karena memang ini penyakit masyarakat Udin ini. Ternyata tidak hanya penyakit masyarakat, penyakit Ibun juga kan. Makanya rumah tangga Ibun ini menjadi rusak gara-gara Udin. Memang rusak, semuanya rusak di Udin itu. Otaknya rusak, pikirannya rusak, lato-latonya rusak juga kan, Bun? Enggak. Tetapi tidak ditulis betapa keadaannya, kesusahan hidupnya, tidak tertulis. Itulah yang saya rangkai di dalam pelayanan saya. MU, Bapak lupa ketawa kemarin nih, ha? Katanya tsunami tropis, tsunami apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya putus asa, berada di titik terendah, sahabat. Akhirnya si Udin Gembeludin lato-lato tak berfungsi, ditinggal istri Mama Rika ini nangis juga akhirnya, sahabat. Menangis di negeri sendiri itu masih lumayan, tapi kalau menangis di negeri orang, aduh, lebih baik tancapkan barangmu ke onta. Astagfirullah. Ini penghujat ya, nggak apa-apa kita jadikan hiburan seperti ini saja ya sahabat. Ya, jadi dia sebelumnya menista lagi, mengatakan nafi palsu minum kencing onta. Nah, ini judul yang dia buat ya sahabat. Yang kemudian dengan mulutnya itu membuat dirinya, membuat hari-harinya, membuat minggu-minggunya, membuat bulan-bulannya, dan tahun-tahunnya selalu sedih sahabat ya. Air matanya memang nggak kelihatan karena memang air matanya jatuh ke dalam, dan itu lebih pedih daripada air mata yang keluar. Begitu pedih kehidupan yang dirasakan oleh Udin Gembeludin ini. Baiklah, kita akan dengarkan dulu ya sahabat, apa yang sudah dia bicarakan di sini. Memang mereka nggak bisa diajarin hidup. Beberapa kali saya harus menyinggung karena orang-orang peminum kencing onta itu ternyata memang mereka nggak bisa diajarin hidup, toleransi, dan damai. Sehingga mereka begitu sadis mengungkapkan kata-kata vulgar untuk menghina kekristenan. Dan itu didukung juga oleh situasi dan kondisi hukum di Indonesia bahwa mayoritas memang terjaga. Mayoritas itu adalah orang-orang yang dilindungi oleh hukum. Kira-kira begitu. Tapi
Ya, kira-kira begitu katanya. Jadi dia menyalahkan lagi hukum yang ada di Indonesia ya. Sebetulnya nih orang sudah sangat rindu dengan Indonesia ini ya sahabat. Karena bagaimanapun tali pusarnya itu dikuburkan di Indonesia sahabat. Makanya dia akan selalu merindukan negeri Indonesia tercinta ini. Tapi apalah daya, mulut sudah terlanjur jadi biawak. Maka takut pulang ke Indonesia gitu kan. Sekarang dia hanya bisa menyalah-nyalahi hukum yang ada di Indonesia. Hukum yang memihak kepada mayoritas. Udin. Bukannya memperbaiki suasana malah nambah penyakit si Udin ini gitu sahabat. Dan dia kan menghina lagi bahwa umat Islam itu peminum kencing onta. Kalau kita cari di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan umat Islam itu minum kencing onta. Tapi memang ada beberapa riwayat yang mengatakan air kencing onta itu sehat, bagus untuk kesehatan. Dan ini juga sudah pernah dilakukan oleh peneliti, terutama peneliti di bidang kesehatan. Dan mereka rata-rata mengatakan air kencing onta, susu onta itu sangat baik bagi kesehatan. Nah, supaya pembicaraan saya ini tidak dikatakan hoax atau mengada-ngada, mari kita buka situs Republika, sahabat. Di sini khasiat minum urin unta secara ilmiah. Nah, ini ya sahabat, secara ilmiah. Kita coba baca. Republika.co.id Jakarta. Beberapa hari belakangan sosial media geger akan video yang diunggah oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia saat berkunjung ke Arab Saudi, tepatnya di peternakan unta di Hudaybiyah, Mekah, Arab Saudi. Ia membuat video sedang meminum urin unta yang telah dicampur dengan susu. Hal itu pun diunggah ke Instagram pribadinya. Menanggapi hal itu, Direktur Halal Center Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta, Nanung Danardono, meyakini minum urin unta tidak menimbulkan bahaya. Ini katanya, meminum air seni atau urin unta itu tidak berbahaya. Selama ini orang menganggap urin unta itu seperti urin kerbau, sapi, bahkan manusia. Padahal itu tidak sama sekali, ujarnya. Menurutnya ada khasiat jika seorang minum urin unta. Salah satunya bisa menyembuhkan penyakit mematikan seperti kanker. Urin unta tidak beracun. Ketika orang minum itu tidak akan mati. Ada efek anti kanker pada urin unta. Jadi terdapat sel yang bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Masya Allah. Ini Republika ya. Secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa kencing onta itu dapat menyembuhkan penyakit yang membahayakan sahabat, yaitu kanker ya. Yang hari ini orang belum tahu. Ternyata kencing onta bisa salah satu jadi obat ya. Maka pikiran Udin ini mungkin kencing onta itu seperti kencing dia gitu ya. Yang amis, yang aring, yang busuk kayak tai kerbau gitu. Inilah ya Udin ya. Coba Anda minum dulu air kencing onta. Ya mudah-mudahan otak Anda itu tidak stres ya. Tambah lagi ulung Anda mungkin bisa berdiri setelah minum ini. Tapi karena dia itu mengamalkan Yehezkiel 4 nomor 12 ini sahabat. Makanya dia on terus. Coba kita baca Yehezkiel 4 nomor 12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini yang dimakan oleh Udin. Makanya otaknya itu jadi pesong gitu sahabat. Coba kita lihat ya. Khasiat makan roti jelai di atas tai kering. Ada nggak? Nah, nggak ada secara ilmiah. Pengajaran najis di Bible bakar roti di atas tahi. Nggak ada, sahabat. Coba. Ada Anda menemukan? Nggak ada. Di sini terlalu kurus. Ini 8 jenis makanan penambah berat badan. Di sini nggak ada dikatakan salah satunya adalah makan roti jelai di atas tai kering. Nggak ada. Jadi nggak ada ilmiahnya. Makanya dia ongok dan pesong seperti itu Udin otaknya. Nah ini ya. Ini kalau saya balas sakit Din. Nah, nangis Anda kan? Ya, supaya dia ndak nangis, kita hibur dia sahabat. Ini ada hiburan buat dia ya. Ini calon istri Anda ya. Karena si Sarah Ayu itu udah nggak bisa lagi Anda miliki. Karena dia sudah ada calon-calon yang lain yang lebih gagah, lebih ganteng, lebih mempesona. Kayak saya inilah ya. Ya, nah, ini jodoh Anda nih ya. Akan banyak terlahir orang-orang seperti Pak Aceh dan Pak Saifuddin. Itu dia muji-muji Anda terus meskipun Anda sudah terpesong-pesong di Amerika, meskipun si Aceh sudah makan tai kering di
di Prodeo tetap muji Anda ini. Nah, ini makanya calon yang cocok buat Anda, Din. Coba dengarkan lagi. Terlahir memberitakan secara keras. Mereka diajarkan Islam secara keras, dan sekarang mereka juga membongkar Islam secara keras. Tuh, membongkar Islam secara keras. Cocok sama Anda. Rambut Anda kan sekarang udah gimbal dan menuju ke lini ini juga. Nah, jadi saya sarankan supaya lato-lato Anda itu ada fungsinya. Cobalah dekati si Linsi ini ya. Anda PDKT dulu atau makan roti jelai di atas tai kering bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Ini solusi terbaik ya, Din ya. Supaya Anda itu makin gila gitu kan. Karena biawak ketemu biawak kan lahirlah si onyet monyong gitu. Oke lah sahabat semuanya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BH bolong gigi ompong kebalik. BH ompong gigi bolong kebalik. Gigi bolong BH ompong kebalik. BH ompong gigi bolong kebalik. Mulut monyong rambut gondrong kebalik. Mirip onyet mirip King Kong kebalik. Terima kasih ya Bang Tri ya. Ya, sama-sama.